Ledakan sejarah di malam paling sakral. Calvin Verdong debut Liga Prancis di laga nanti malam. Sebut Sinteyong punya peran penting dalam karirnya. Inilah buah tangan Sinteyong yang membawa darah Nusantara berkibar di Eropa. Rasa bangga tak bisa ditahan. Ikuti kisah lengkapnya dan rasakan getaran sejarah untuk Indonesia. Goncangan mentalitas tanpa batas. Rizky Ridho habis kontrak dengan Persija. Kevin Dix sarankan Ridho ke Bundesliga yang regulasinya ramah untuk pemain Asia. Akankah langkah besar ini benar-benar membawa Ridho meruput di Jerman? Jangan biarkan rasa penasaranmu tergantung, saksikan kisah penuh spekulasi dan ambisi ini sampai tuntas. Drama tanpa ujung kepelatihan terbaik versi Arya Sinulinga. Mengutip dari Football Premier, merilis daftar calon pelatih yang berpotensi mengisi posisi pelatih kepala FC Twente. Salah satunya Alex Pastoor. Ngakak parah. Tiap kali 0 shot on target pasti pelatihnya dirumorin ke klub Belanda. Tapi bukan Kluivert yang minim taktik. Yang jelas publik Belanda paham kenapa bukan Patrick Kluivert yang diincar. Tonton selengkapnya biar tahu fakta benarnya. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Calvin Verdong kini berada di titik terbaik dalam karirnya. Setelah resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar Lille dengan kontrak hingga 2028, ia berpeluang besar menjalani debut di Ligue 1 saat melawan Toulouse. Momen ini bukan sekadar langkah penting bagi dirinya pribadi, tetapi juga catatan sejarah bagi sepak bola Indonesia. Untuk pertama kalinya, bendera merah putih akan berkibar di panggung kompetisi elit Prancis lewat kiprah seorang pemain keturunan Indonesia. Namun perjalanan Verdong sampai ke titik ini tidak bisa dilepaskan dari peran penting Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu sejak awal sadar bahwa timnas Indonesia membutuhkan pemain berkualitas tinggi di setiap lini, termasuk bek kiri. Dengan visi jangka panjang, ia tidak asal memilih pemain naturalisasi, melainkan mencari sosok yang benar-benar sesuai kebutuhan taktik dan mampu bersaing di level internasional. Verdong yang saat itu bermain di Nijmegen mendapat kesempatan emas ketika dipanggil Shin Tae-yong ke timnas. Dari situ, status dan kepercayaan dirinya berubah drastis. Ia tidak lagi hanya menjadi pemain Eredivisie biasa, melainkan tampil sebagai bek utama Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Sorotan publik dan media pun mengangkat namanya lebih tinggi hingga klub-klub besar Eropa mulai memperhatikannya. Jaringan yang dibangun Shin Tae-yong menjadi faktor penting, dan hal itu tak lepas dari fondasi yang lebih dulu diletakkan oleh Shin Tae-yong. Dengan kata lain, Lille melihat bukan hanya kualitas teknis Verdong, tetapi juga nilai tambah dari seorang pemain yang menjadi simbol kebangkitan Indonesia. Kini, ketika Calvin Verdong bersiap menjalani debut Ligue 1, jelas terlihat bahwa pilihan Shin Tae-yong membawanya ke panggung besar Eropa. Keputusan itu bukan hanya mengubah karier seorang pemain, tetapi juga mengharumkan nama bangsa. Indonesia bisa berbangga karena melalui tangan dingin Shin Tae-yong, lahirlah kesempatan emas bagi talenta diaspora untuk bersinar, membuktikan diri, dan menempatkan merah putih di level sepak bola dunia. Shane Patinama kini menjadi salah satu wajah utama kebangkitan timnas Indonesia. Bek kiri yang lahir di Belanda itu menegaskan janjinya untuk mengantar Garuda terbang lebih tinggi, tampil di Piala Dunia 2026. Ucapan itu bukan sekadar janji kosong, melainkan keyakinan yang lahir dari perjalanan panjang tim yang kini dipimpin Shin Tae-yong dan semakin solid dengan hadirnya pemain diaspora. Patinama mengungkapkan bahwa bermain di Piala Dunia adalah mimpi besar setiap pesepak bola. Baginya, mengenakan seragam merah putih sudah menjadi kebanggaan luar biasa, dan membawa Indonesia ke turnamen sepak bola terbesar di dunia akan menjadi puncak dari pengabdian itu. Keyakinan ini ia sampaikan dengan penuh semangat, menegaskan bahwa perjuangan timnas tak lagi sebatas lolos fase grup Asia, melainkan menembus panggung yang sebelumnya hanya dianggap mimpi. Janji ini lahir seiring dengan tren positif timnas Indonesia di kualifikasi. Hasil-hasil mengejutkan, kedisiplinan yang mulai terbentuk, serta kualitas skuad yang meningkat membuat wacana Piala Dunia terasa lebih realistis. Patinama bukan hanya berbicara, tetapi juga membuktikan perannya di lapangan. Tangguh dalam bertahan, berani naik membantu serangan, dan konsisten menjaga fokus di laga-laga krusial. Dukungan publik pun makin deras.
Di media sosial, pernyataannya cepat viral, menjadi bahan perbincangan dan sumber harapan baru bagi pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang menilai tekad Patinama menggambarkan mentalitas baru para pemain timnas, tak lagi merasa inferior, tapi siap bersaing di level tertinggi. Tentu jalan menuju Piala Dunia tidak mudah, persaingan di Asia sangat ketat dengan negara-negara kuat yang punya tradisi lebih panjang. Namun Patinama sadar, justru tantangan itulah yang membuat tekad mereka semakin membara. Janjinya seolah menjadi simbol bahwa kini timnas Indonesia punya kepercayaan diri berbeda, bukan sekedar peserta, melainkan penantang serius di kualifikasi. Apabila janji Shen Patinama terwujud, itu akan menjadi sejarah emas Indonesia untuk pertama kalinya tampil di Piala Dunia, dan nama para pemain yang terlibat akan selalu dikenang sebagai generasi pembuka jalan. Janji itu adalah mimpi kolektif bangsa yang kini bertransformasi menjadi target nyata berkat semangat, kerja keras, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Tom Haye, gelandang yang baru saja direkrut Persib Bandung, mengaku pertandingan debutnya melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api adalah salah satu laga paling luar biasa dalam karirnya. Ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-60 dan menyebut bahwa atmosfer di stadion, dukungan supporter Persib, dan pengalaman pertama bermain di Super League untuk klub besar seperti Persib menjadikannya pertandingan tergila dalam hidupnya. Persib meraih kemenangan tipis 1-0 lewat gol tunggal dari William Barnos di babak kedua. Keberhasilan ini membuat Haye merasa bahwa momen tersebut tak hanya sekedar soal hasil, tapi juga soal pengakuan dan penerimaan dari bobotoh yang memenuhi stadion, memancarkan antusiasme tinggi dan menunjukkan kasih sayang terhadap pemain baru. Haye tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ia menyebut bahwa melihat tribun penuh, mendengar teriakan dukungan, dan merasakan getaran di stadion adalah sesuatu yang sangat tak terlupakan. Ini salah satu pertandingan tergila dalam hidup saya, kata Haye usai laga. Menurutnya, debut ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Ia mengaku bahwa sebelum bertanding ada hingga sedikit gemetar dalam diri, tapi begitu masuk ke lapangan dan melihat atmosfer yang luar biasa, semua rasa cemas berubah menjadi semangat. Ia juga mengatakan bahwa yang terpenting adalah kemenangan karena hasilnya memberi kepercayaan lebih besar bukan hanya untuk Haye pribadi, tetapi untuk tim secara keseluruhan. Pertandingan juga sempat mengalami gangguan. Hujan deras membuat bagian lapangan tergenang dan wasit sempat menghentikan jalannya pertandingan sementara negeri hingga kondisi membaik. Meski cuaca tidak bersahabat, itu tak mengurangi gairah permainan. Situasi itu memberi Haye gambaran bahwa bermain untuk Persib berarti bermain di bawah tekanan tinggi di hadapan supporter fanatik yang menjadikan setiap momen pertandingan sebagai ajang emosional. Bagi Haye, debut ini menjadi tanda bahwa ia benar-benar berada di tempat yang tepat. Bergabung ke Persib bukan hanya soal kontrak atau status, melainkan soal menjadi bagian dari sesuatu yang besar, sebuah klub dengan sejarah panjang, tradisi kuat, dan supporter yang tinggi, cinta dan ekspektasi. Ia berharap kedepannya bisa membayar kepercayaan ini dengan performa yang lebih konsisten, kontribusi nyata dalam setiap pertandingan, dan memberikan kegembiraan kepada bobotoh. Debut ini juga memperlihatkan bagaimana Persib mencoba membangun skuad kompetitif dan memperkuat lini tengahnya lewat kehadiran pemain naturalisasi seperti Haye dan juga Eliano Reinders. Bagi tim, kemenangan melawan Persibaya tidak hanya berarti 3 poin, tetapi juga momentum psikologis. Bisa meraih hasil bagus di kandang sendiri dan memberikan solidaritas tim melalui debut-debut pemain baru. Laga debut Tom Haye bersama Persib menandai babak baru bagi sang pemain, bagi klub, bagi bobotoh. Ia datang dengan tekad, harapan, dan keinginan besar untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekedar pemain asing atau naturalisasi. Ia ingin menjadi bagian dari kebanggaan, memberikan yang terbaik agar Persib terus bersinar di kancah Super League dan juga menjadi inspirasi bagi pemain muda di sepak bola Indonesia. Rizky Ridho sedang berada di persimpangan penting dalam perjalanan karirnya. Kontraknya bersama Persija Jakarta akan berakhir pada Juni 2026, yang berarti hanya tersisa 1 musim penuh sebelum ia bebas menentukan masa depan. Situasi ini menempatkan Ridho dalam posisi strategis, baik untuk melanjutkan kiprahnya di klub ibu kota, maupun membuka jalan baru menuju pentas sepak bola Eropa. Persija sendiri sudah menyatakan niat kuat untuk memperpanjang kontrak sang kapten hingga 2028, terutama dengan target besar merayakan usia 1 abad klub tersebut. Namun di balik itu, wacana peluang bermain di luar negeri kian menguat. Ridho kini berusia 23 tahun, usia yang sangat ideal untuk pemain bertahan yang ingin berkarir di Eropa. Ia telah menjadi tulang punggung timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dan membuktikan diri mampu menghadapi tekanan di laga-laga besar. Keberanian dalam duel udara, ketenangan saat mengawal lawan, dan kepemimpinannya di lini belakang membuat banyak pihak percaya bahwa Ridho memiliki kualitas lebih dari sekedar pemain Liga 1.
Bahkan, muncul spekulasi bahwa rekomendasi dari Kevin Dix bisa membuka pintu bagi Rido untuk menapaki Bundesliga. Liga Jerman dikenal ramah bagi pemain Asia. Regulasi yang tidak membatasi kuota ketat bagi pemain non-Uni Eropa, serta kultur sepak bola yang menghargai disiplin, kerja keras, dan perkembangan pemain muda menjadikan Bundesliga sebagai tempat yang ideal bagi talenta seperti Rido. Sejarah juga mencatat banyak pemain Asia yang sukses di sana, mulai dari Jepang, Korea Selatan, hingga Vietnam. Jika klub-klub Bundesliga melihat potensi Rido, terutama dengan rekomendasi langsung dari sesama pemain diaspora seperti Kevin Dix, maka peluang untuk mencatatkan sejarah sebagai bek tengah Indonesia pertama di Jerman terbuka lebar. Spekulasi ini semakin relevan karena gaya main Rido cocok dengan kebutuhan klub-klub Jerman yang menuntut bek tangguh, mobile, dan mampu membangun serangan dari belakang. Jika peluang itu benar-benar datang, Rido bukan hanya akan membawa karirnya ke level yang lebih tinggi, tetapi juga menjadi inspirasi besar bagi generasi muda Indonesia. Di saat banyak pemain muda bermimpi ke Eropa, Rido bisa menjadi bukti nyata bahwa disiplin, konsistensi, dan dukungan jaringan pemain diaspora mampu mewujudkan mimpi tersebut. Apabila rangka itu terjadi, Rizky Rido akan menorehkan sejarah baru, sejajar dengan talenta Asia lainnya yang lebih dulu sukses di Bundesliga. Ia bukan hanya akan membela nama pribadi, tetapi juga membawa harum nama Indonesia di panggung sepak bola dunia. Alex Pastor kembali jadi perbincangan hangat setelah namanya disebut-sebut masuk radar FC20. Klub Eredivisie itu tengah mengalami masa sulit di awal musim 2025-2026 dengan hanya 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Posisi mereka di klasemen merosot dan desakan untuk melakukan perubahan di kursi pelatih semakin kuat. Dalam situasi itu, sejumlah media Belanda melaporkan bahwa ada 13 nama kandidat yang sedang dipertimbangkan, dan salah satunya adalah Alex Pastor. Bagi publik Indonesia, kabar ini tentu menarik perhatian. Pasalnya, Pastor saat ini menjabat sebagai salah satu asisten Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Kehadirannya dianggap memberi sentuhan taktik yang rapi, pengalaman melatih di level Eropa, serta membantu membangun karakter disiplin dalam skuad Garuda. Jika benar FC20 serius mengajukan tawaran, akan muncul dilema besar, tetap melanjutkan proyek ambisius bersama Timnas Indonesia atau menerima tantangan melatih kembali di Eredivisie bersama klub tradisional Belanda. Rekam jejak Pastor di Eropa memang cukup solid. Ia pernah menangani tim-tim seperti Sparta Rotterdam, NEC, Nijmegen, hingga Almere City. Karirnya dikenal sebagai pelatih yang mampu mengangkat tim dengan sumber daya terbatas dan membangun organisasi permainan yang disiplin. Karakter itu sejalan dengan kebutuhan FC20 yang sedang mencari sosok penyelamat untuk mengembalikan kestabilan performa. Namun ada faktor lain yang membuat isu ini semakin kompleks. Pastor sudah mengikat komitmen bersama Timnas Indonesia dan keberadaannya dinilai penting oleh Kluivert serta federasi. Jika ia menerima tawaran 20, besar kemungkinan ia harus melepas perannya di Timnas atau setidaknya melakukan penyesuaian yang signifikan. Di sisi lain, melatih klub sebesar FC20 tentu tawaran yang sulit ditolak, apalagi di liga yang sudah sangat dikenalnya. Spekulasi ini masih sebatas rumor kandidat karena hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak FC20 maupun dari Pastor sendiri. Namun yang jelas fakta bahwa namanya masuk daftar kemungkinan pelatih baru saja sudah menunjukkan reputasi Pastor di Belanda tetap kuat. Bagi Indonesia ini sekaligus pengingat bahwa tenaga ahli yang didatangkan untuk membangun timnas juga punya nilai tinggi di panggung internasional. Jika akhirnya Pastor benar-benar dipinang FC20, maka timnas Indonesia harus bersiap dengan skenario baru. Tetapi bila ia memilih bertahan, hal itu bisa dibaca sebagai komitmen penuh pada proyek besar membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Bagaimanapun juga, rumor ini menegaskan bahwa perjalanan Alex Pastor sedang berada di titik penting dan keputusannya akan berdampak besar baik untuk karir pribadinya maupun untuk masa depan sepak bola Indonesia.